Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Slebeu ingin membuat video analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL geografi di pabrik singkong Trubus. Let's go, langsung aja kita wawancarai guys pemilik dari keripik singkong Trubus. Jadi di sini kami telah sampai di pabrik keripik singkong merek Trubus ya. Di sini kami sedang bersama pemilik pabriknya langsung dengan Bapak Sutopo. Jadi untuk wawancaranya, mari kita akan mulai. Kami tanyakan kepada pemilik dari pabrik itu sendiri. Jadi, yang pertama Pak De, pabrik ini berdiri dari tahun berapa Pak De? Kalau berdirinya ini dari tahun 2019. Itu berdirinya usaha. Cuman berdirinya dengan legalitas, dengan perizinan lengkap itu tahun 2020. Jadi kami ini memulai tahun 2019 sampai tahun 2020 ya sekedar berjalan saja. Tapi begitu 2020 ketika kita sudah masuk di pasaran-pasaran yang punya ketentuan-ketentuan tertentu, kita harus mengkondisikan perizinan-perizinan yang dikehendaki dari dua belah pihak. Dua belah pihak itu ya kami butuh tempat untuk pemasaran, dan tempat yang kami butuhkan untuk pemasaran itu membutuhkan legalitas sebagai tanda bahwa kami itu punya usaha itu resmi diakui oleh pemerintah setempat. Yang kedua, kira-kira dari pertama kali berdiri apa aja kendalanya Pak De? Kendala banyak ya. Yang pertama, karena Pak De ini murni orang luar Batam, jadi perantau. Pak De ini aslinya Jawa Lampung, yang sebelumnya memang punya pengalaman berusaha di bidang keripik singkong. Berusaha di bidang yang sama. TKP kendala di Batam yang pertama adalah pengkondisian bahan baku. Nah, pengkondisian bahan baku, kendalanya di mana? Pertama, ketersediaannya, kedua, mutunya. Jadi mutu singkong di Batam dengan di luar Batam itu beda. Belum tentang kontinuitasnya. Yang pertama bahan baku, yang kedua pemasaran tentunya. Kira-kira kalau boleh tahu omset per bulannya di sini berapa Pak De? Ini masuk pertanyaan ketiga ya. Kalau omset per bulan ini sekitar 40-an 5 lah. Nah, tapi omset ya. Ke omset itu kosih atau kotor. Nah, kalau omset itu kan pendapatan kotor. Nah, nanti omset itu dikurangi dengan biaya operasional. Nah, apa saja? Nanti bisa ketemunya cuma 5 juta, bisa juga ketemunya cuma 7 juta, bisa juga 10 juta. Nah, di situ kita bikin rata-rata 45 juta per bulan. Kalau boleh tahu nih Pak De, pabrik ini fokusnya memproduksi apa aja sih Pak? Sebenarnya fokus kami pengolahan singkong ya, terutama untuk keripik. Terus varian dari kami itu ada 3. Pertama yaitu keripik original. Original itu dia nggak pakai bumbu yang bumbu tambahan. Itu original bener. Jadi itu di singkong, dikacap, langsung digoreng gitu aja. Nah, sepertinya mudah, tapi justru paling susah. Karena apa? Kriteria singkong untuk masuk ke standar original, keripik original itu harus singkong yang super. Jadi ibaratnya gini lah. Singkong yang super itu tanpa dipoles pun dia bagus begitu. Jadi dia original banget. Nah, itu singkongnya memang harus pilihan gitu loh. Jadi pengolahannya gampang, tapi dengan kriteria mutu singkong harus tinggi. Terus yang kedua itu keripik singkong balado. Balado ini
kelas singkong nomor 2 sampai grade B, C itu masuklah ke singkong balado. Kita goreng yang penting mateng. Nanti kalaupun warnanya kurang cantik, nanti kita percantik dengan bumbu itu. Jadi balado tadi kan kita bikin sambal. Nah, yang ketiga itu balado bilis namanya. Balado bilis yang saya maksud. Bilis tahu? Bilis itu teri. Ikan. Bilis teri itu khusus untuk ke Singapura. Proses produksinya ini kelihatan kompleks ya Pak Dea. Kira-kira ada Kak limbah yang dihasilin dari kegiatan ini? Limbah yang pertama itu kulit ya. Kulit ini kita sikapi dengan kita berikan ke ternak. Itu. Yang kedua, limbah itu minyak sisa penggorengan. Itu kategorinya sebenarnya membahayakan. Gitu. Kalau dalam jumlah yang banyak tidak terkendali itu bahaya. Tapi kalau untuk skala home industry kayak gini masih bisa kita kendalikan. Nah itu kita jual. Kita jual ada namanya pabrik bioenergi ya di Nongsa itu. Nah dia penampung minyak jelantah kalau bahasanya tuh penampung minyak jelantah. Kira-kira karyawannya di sini ada berapa Pak Dea? Kalau karyawan ada 4. Dari 4 ini termasuk Pak De. Kalau boleh tahu Pak Teh, kan pabrik ini kalau tanya cukup dekat dengan permukiman ya Pak ya. Apakah ada pendekatan khusus ke warga soal lingkungan? Sebenarnya begini, jauh-jauh hari sebenarnya Pak Adi ini kan mempelajari ya bagaimana amdalnya usaha Pak Adi ini ke warga setempat. Dan menurut Pak Ade, ini menurut Pak Ade ya, tapi nanti kan bisa di cross check di lingkungan. Iya Pak Ade. Menurut Pak Ade memang belum mengganggu lingkungan. Karena apa? Polusi limbah pun Pak Ade sudah kondisikan sesuai dengan kemampuan Pak Ade ya. Sementara polusi berupa asap kalau kita pas lagi goreng itu dikondisikan sama Pak Ade untuk tidak ibaratnya tidak terhirup oleh lingkungan sekitar. Jelas ya. Yang ke-7 berapa? 8. Udah percaya. Udah. Iya, gitu aja pertanyaan. Enggak terlalu banyak. Makasih Pak De udah mau diwawancara sama kami. Ya teman-teman, mungkin sekian wawancara dari kelompok kami kali ini. Untuk selebihnya ditunggu aja. Kami wawancarai sekarang Kiko. Jadi gimana nih tentang keripik ini? Jadi di sini kami udah bersama keluarga sekitar dengan Ibu Sri. Dari sini kita akan mewawancarai Ibu sebagai warga sekitar yang rumahnya dekat dengan pabrik singkong. Pabrik keripik itu. Oh iya, pabrik singkong. Pabrik keripik. Oke Bu, jadi pertanyaan pertama, apa pendapat Ibu tentang produksi pabrik singkong Trubus? Maksudnya pendapatnya? Pendapat Ibu tentang Pabriknya itu kayak mana dibilang dengan limbah-limbahnya, dampak positif atau negatifnya terhadap Ibu? Kalau masalah itu ya kan nggak ada yang dampak apa negatifnya yang itu, karena bahan bakarnya pun bagus, dia nggak pakai kayu bakar, ya pakai kayak biogas gitu dari oli gitu, dari oli ya kan, yang udah pokoknya adalah prosesnya kurang paham juga, jadi nggak pakai kayu bakar, jadi nggak terlalu asap. Bagus sih kalau itu ya, terus membantu juga kan di sini. Sebagai tetangga kita kan ada juga, jadi buat dijual kan produksinya. Itu aja. Pertanyaan kedua, menurut Ibu apa pabrik ini bermanfaat bagi lingkungan sekitar atau sebaik? Kalau manfaat secara langsung ya nggak begitu ini ya kan, karena itu produksi sendiri ya kan, nggak istilahnya produksi sendiri tuh nggak mencangkup pekerjaan pun rumahan, nggak mencangkup kita di sini warga ada yang kerja di situ kan ya, jadi nggak ada ya manfaatnya ya, gitu aja buat sendiri aja mungkin Kayak Bu, tutup ya. Jadi cuma itu aja Bu pertanyaan dari kami. Mungkin cukup sekian dari kami, terima kasih. Oke guys,
cukup sekian video wawancara dari kami. Kalau ada salah kata mau dimaafkan. See you. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebeu beu beu beu. Pap.